Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Yang menjadi tema dari nas renungan kita ini adalah berubahlah oleh pembaruan budi kita. Segala sesuatu yang merupakan tradisi atau kebiasaan di dalam hati, akal, pikiran kita umat manusia ini adalah cara berpikir yang telah tertanam di lubuk hati sanubari kita, di dalam diri setiap kita sejak pada masa bayi atau anak usia dini, lalu bertumbuh terus sampai seseorang itu menjadi orang dewasa. Sering cara berpikir kita justru menjadi penghambat di dalam mengenal Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas diri kita umatnya, yang sungguh-sungguh bahwa Dia mengasihi dan yang menuntun kita di dalam hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Pada saat sekarang ini kita mengakui dan sudah beriman percaya secara pribadi sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka tidak otomatis bahwa cara berpikir kita itu dapat berubah. Bahkan bisa saja jadi malah membimbing dan menjebak, di mana setiap hari dapat merampas kedamaian di hati dan akal budi pikiran kita, yang sesungguhnya hal itu merupakan buah hasil dari hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Dari nas renungan kita hari ini, kita akan mendapatkan petunjuk tentang proses 3 langkah untuk pembaruan hati dan akal budi pikiran kita. Pertama, kita harus menjadi korban yang hidup dengan memberikan diri tanpa pamrih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tindakan yang melibatkan hati, akal budi, pikiran, kehendak, dan setidaknya yang dapat kita lakukan ketika kita mempertimbangkan tentang respons atau jawaban kita terhadap pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kematian kekal itu. Kedua, kita harus berbeda dengan keinginan daging atau keinginan dunia. Kita perlu berupaya keras untuk menyesuaikan cara berpikir kita untuk menuruti kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, sehingga akan muncul perbedaan tentang cara berpikir kita pada waktu kita belum mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan sesungguhnya dibandingkan dengan pada saat kita sungguh-sungguh berusaha mengenal dan menjadi sarana atau alatnya. Janganlah kita menyesuaikan diri dengan cara berpikir dan perilaku menurut keinginan kedagingan dunia ini, melainkan harus berusaha membawa orang lain juga yang berperilaku duniawi semakin berisi nilai-nilai surgawi, bukan malah sebaliknya membawa pemikiran akal budi gerejawi semakin berubah menjadi duniawi. Serta janganlah pula menggunakan cara dan strategi yang tidak ada bedanya dengan cara dunia yang mengajak orang lain beribadah kepada Tuhan Allah Bapa kita. Ketiga, kita harus diubahkan oleh pembaruan hati, akal, budi, dan pikiran
yakni akal pikiran yang dikendalikan oleh keinginan kuat kuasa Roh Kudus yang membawa kita umat milik Tuhan Yesus Kristus ini kepada hidup yang dalam damai sejahteranya. Mari kita memohon Roh Kudus untuk boleh mengubahkan hati, akal, budi, pikiran kita ini untuk semakin menyerupai hati, akal, budi, pikiran Tuhan Yesus Kristus saja. Dan yang perlu untuk kita utamakan adalah mari kita berubah di dalam pola pikir kita secara berbeda dan bertindak secara berbeda pula dengan pola pikir yang duniawi itu. Hendaklah sifat lama dengan nilai kepercayaan dan prakteknya yang salah digantikan oleh sifat baru yang telah dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada kita yang sudah kita miliki dan hanya berfokus di dalam menyembah, memuji, dan memuliakan Kristus, Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umatnya semua. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini, bahwa supaya kami janganlah menjadi serupa dengan keinginan-keinginan dunia ini, tetapi harus berubah oleh pembaruan budi, akal, pikiran kami, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang memang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna hanya menurut keinginan dan kehendak-Mu itu. Bapa yang Maha Baik, mampukan kami juga untuk sungguh-sungguh berharap tentang segala sesuatu, terutama yang membuat hati, akal, pikiran kami tidak damai, untuk boleh menjadi damai di dalam damai yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan kepada kami. Ketika saat ini kami tidak merasakan damai sejahtera melalui akal, pikiran, dan budi kami yang memang jauh dari kehendak-Mu, Tuhan, ubahlah kami, mampukan kami untuk meninggalkan semua hal yang lama yang berbau dosa itu, sehingga ketika kami menghadapi juga sakit penyakit, kami boleh berharap terus melalui sarana-sarana perawatan memungkinkan kami mendapat mujizat kesembuhan yang dari kuat kuasa Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.